saat ini COVID sudah mulai turun, di mana juga instruksi dari Presiden bahwa kita sudah boleh melepaskan masker. Dalam artian kita masih belum tahu nih COVID itu apa sih, gitu kan? Jumpa lagi dengan saya Adi Chandra dalam acara Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur untuk beberapa menit ke depan. Nah, tema kita kali ini adalah situasi COVID-19 di Kota Samarinda. Nah, seperti kita ketahui bersama, saat ini COVID sudah mulai turun, di mana juga instruksi dari Presiden bahwa kita sudah boleh melepaskan masker. Tapi kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan tetap menjaga diri kita bagaimana untuk tidak tertular COVID-19 ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Budi Triyanto Hadi. Beliau Subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selamat bergabung Pak Dokter. Ya. Kita sesuai dengan tema hari ini, situasi COVID-19 di Kota Samarinda. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situnya, dokter bisa memperkenalkan dirinya secara singkat, jelas dan padat pastinya. Silakan dokter. Ya baik, ya saya Dr. Budi Triyanto. Ya, sekarang saya berdinas di Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Posisinya sekarang sebagai subkoordinator P2PM. Mungkin kalau zaman dulu nyebutnya kepala seksi ya. Iya. Sekarang kami sudah menjadi jabatan fungsional sebagai subkoordinator P2PM. Apa itu P2PM? P2PM itu adalah sub bidang yang lebih konsennya ke penyakit menular. Jadi mungkin salah satunya COVID-19 ini itu masuk ya ke dalam, walaupun sebenarnya masih belum masuk ke dalam kerangka penanganan secara program, tapi untuk penanganannya sudah masuk ke dalam tempat kami juga ya. Jadi selain COVID ada HIV, ada TBC gitu ya. Jadi itu adalah penyakit menular yang orang sudah pada kenal lah. Atau mungkin dia atau sebagai tadi sudah masuk di tempat kami. Ya, kalau untuk selebihnya mungkin saya sudah bekerja di Dinas Kesehatan di sudah sekitar 4 tahunan, di Samarinda ini sudah sekitar 9 tahun ya, sebagai pelayan negerinya. Cukup lama ya? Lumayan. Lumayan. Itulah sekilas info tentang Dokter Budi Triyanto. Saya panggil Pak Budi aja ya, biar lebih akrab ya. Lebih enak ini. Panjangan menurut iya, Pak Budi gitu ya. Mungkin bisa kita kembali ke tema kita hari ini. Mungkin bisa diceritakan situasi awal dan terkini situasi COVID-19-nya di Kota Samarinda seperti apa? Ya. Silakan. Ya. Kalau kita ngomong situasi awal ini situasi yang berat ya. Karena Samarinda ini kan kita kemarin itu mulai pandemi itu hampir bersamaan dengan ya, kasus yang ditemukan di Jakarta ya, kalau nggak salah di Bekasi itu yang COVID pertama kali gitu kan. Nah, kita mirip-mirip karena kita mulai sekitar bulan Maret. Itu memang kondisi yang berat dalam artian kita masih belum tahu nih COVID itu apa sih gitu kan. COVID sebenarnya sudah lama. Coronavirus itu sudah lama ya. Setelah dulu SARS pernah menjangkiti Taiwan tahun 2001 sampai 2002 atau 2003 saya lupa. Nah, itu sudah lama. Cuma ini modifikasi dari SARS yang dulu itu modifikasinya kayak sekarang ini. Nah, kita belum tahu nih penyebarannya apakah kalau yang sebelumnya kan dia sifatnya airborne ya. Ini kan kita belum tahu apakah dia airborne ataupun melalui udara atau gimana. Ya kan, jadi kita masih belum inilah. Makanya kemarin kondisinya masih crowded, kita masih belum paham dan dari sisi penanganan juga kita masih banyak dimulai. Nah, kemudian lama-lama sudah paham nih kan, kita sudah paham, sudah kita bisa mengendalikannya dengan lumayan baik. Ya, kita sudah punya poskar, kemudian kita sudah sudah bisa menjalin keterikatan dengan lintas sektor ya, karena penanganan pandemi di Samarinda ini harus bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita tuh sudah bersama Pak Wali Kota, dan Pak Polres ya kan, Dandim, bahkan sampai ke Pak Polrem, semua kita
berembuk nih, kita semuanya menyelesaikan COVID ini semua sama-sama ya. Ya. Kemudian juga PPKM pas segala macam. Dan alhamdulillah ya, kerja kita dari Maret 2020 sampai detik ini ya. Bulan Mei ini ya, tanggal apa sekarang? Tanggal 20 ya, 20 Mei 2022 ini alhamdulillah hasilnya kita kelihatan. Ini kita ngomong kondisi terkini sekarang kan, kita bisa lihat bahwa kita sekarang sudah ya kalau bisa dibilang zona hijau ya zona hijau lah ya, zona hijau, kasus harian pun sudah bahkan ya udah jarang sekali kita temukan yang positif. Bisa dikatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh lintas sektoral ini ada menunjukkan hasil gitu ya. Amat sangat menunjukkan hasil ya. Karena kita lihat kan seperti teman-teman yang di kepolisian itu begitu tertib kan, pemerintah ada razia dulu ya, razia masker pas segala macam, kemudian teman-teman dari TNI juga seperti itu, membuatkan kerumunan, ada kumpul-kumpul mereka langsung mandi dan juga aktifkan Bapak Camat dan Bapak Lurah yang ada di Bapak Ibu Lurah yang ada di untuk keluarga itu juga kita bisa lihat tuh ada efeknya. Makanya kita bersyukur alhamdulillah kita sudah lewatin 3 gelombang di Samarinda ya, dan alhamdulillah kita bisa melakukan dengan baik gitu. Terakhir itu gelombang terakhir sekitar bulan Januari Februari yang katanya Omicron itu juga jumlah kasus tidak sebanyak sebelumnya. Iya. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa menikmati hasilnya. Ya, gitu. Iya. Nah, ini sekedar informasi juga buat masyarakat di rumah bahwa nanti kita juga akan membuka layanan interaktif untuk yang mau bertanya atau konsultasi atau mau ngobrol langsung dengan dokter Pak Budinya, silakan saja langsung ke WA 0823 3954 3772. Sekali lagi langsung saja hubungi ke WA 0823 3954 3772, nanti akan langsung difasilitasi. Ya. Nah, kita kembali lagi nih, Dok. Ya. Tadi kan sudah diceritakan nih situasi awal dan terkininya, ternyata ada progres yang cukup menyenangkan di sini, di mana sudah terlihat hasil-hasil dan upaya-upayanya dari pemerintah, dan ini tentunya juga tidak lepas dari peran serta orang banyak ya. Masyarakat juga cukup patuh, aparatur negara juga menertibkan, dan pemerintahnya bermain di kebijakan, dan itu nanti sudah sekarang sudah terlihat hasilnya. Dan kemudian mungkin bisa diceritakan kembali kondisi layanan kesehatan di Samarinda ini gimana nih terkait COVID-19-nya? Ya, jadi sampai saat ini pun sebenarnya kita masih tetap dalam kondisi aware ya, waspada ya. Kita memang selalu kita ingatkan, terutama kalau di sekarang kan kita punya 28 UPT, ya. Salah satu 26 puskesmas, dan 1 rumah sakit. Rumah sakit ini kan masuk di UPT kesehatan, sudah selalu kita ingatkan. Dan juga untuk layanan rumah sakit swasta pun melalui bidang Yankes sudah selalu ingatkan bahwa jangan sampai terlena, karena kasus kemarin itu hampir kita sedikit kebobolan waktu pas Omicron. Itu kan sudah lumayan lama nih, lumayan lama sudah mulai gitu ya. Tiba-tiba mulai naik lagi, ini sudah mulai agak terlena kemarin itu kan. Karena waktu itu persiapan yang paling siap waktu itu baru hanya AWS sama UI sama Hermina. Iya. Sedangkan rumah sakit swasta lain itu seakan-akan mereka ya, makanya kami tetap untuk kondisi tetap kita usahakan mereka untuk menyiapkan ruang isolasi yang memungkinkan untuk kondisi yang benar. Dan kita perlu ingat bahwa kita sekarang pokoknya tidak seperti dulu lagi. Dulu pokoknya begitu karena COVID langsung masuk ke rumah sakit, langsung karantina. Iya. Sekarang nggak lagi. Padahal seharusnya seperti apa, Dok? Ya, penanganannya seperti itu. Kalau kita menghadapi seperti misalnya saya nih, misalnya dalam situasi seperti itu, saya harus ngapain? Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat derajat COVID itu kan sekarang semakin alhamdulillahnya semakin hari semakin menurun. Derajat keburukannya lah bahasanya itu kan masa mudanya semakin menurun. Nah, dibandingkan dulu pada waktu kepanikannya luar biasa ya. Memang kondisinya memang berbeda. Kita lihat kondisi pada waktu terjadi varian Delta kemarin itu kan begitu terkenal langsung sesak napas, langsung kasih turun atau segala macam, rumah sakit menunda. Omicron kemarin kebalikannya, gitu kan, yang dominan itu yang punya gejala-gejala ringan.
Iya. Nah makanya rumah sakit sudah memberikan kita buat standarisasi di rumah sakit memang hanya sanggup bukan sanggup, tapi hanya menerima yang gejala sedang sedang. Nah, jadi mungkin kita lihat dari kondisi pernapasannya, kemudian kita lihat dari saturasi oksigennya. Kalau memang sedih penurunan, rumah sakit akan menerima. Selebihnya ya kita kondisikan ke karantina, ya isolasi mandiri atau isolasi mandiri di rumah. Karena teman-teman puskesmas pun sudah siap untuk melakukan pemantauan. Karena memang sudah kita kondisikan, puskesmas juga selalu siap untuk melakukan pemantauan kondisi pasien. Bahkan di beberapa puskesmas yang kami jadikan pusat karantina sebelumnya, pada Lempake, Palaran, ya, sama Sungai Siring, itu mereka itu sudah bahkan sampai menyiapkan khusus loket khusus untuk pengobatan, pengambilan obat untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi sampai saat ini masih tetap berjalan, kita tidak menghilangkan itu semua. Kecuali mungkin untuk pusat karantina, kami sudah menutup yang di Palaran, kami sudah menutup yang di Lempake, kami juga sudah menutup yang di Patokas. Jadi sekarang kami hanya mengoperasikan yang di Sungai Siring. Itu saja. Jadi resikonya memang kita siapkan nih, dan memang kita siapkan kalau nanti sewaktu-waktu meningkat kembali, ya ada tempat shelternya sudah jelas. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang untuk kondisi layanan apakah sekarang ini siap, ya soalnya masih siap. Siap ya, dan tetap siaga. Tetap siaga. Karena jadi, nah ini penting nih buat masyarakat di luar sana nanti kalau Omikron ini kan tingkat keparahannya kurang ya dokter. Nah jadi jangan panik, cari tahu informasi yang benar dan dianjurkan untuk isolasi mandiri untuk menjaga tidak menularkan kepada orang lain. Oke, nah ini walaupun angka ini semakin berturun ya dok ya, tapi ini kan tingkat stressing masyarakat ini cukup tinggi nih. Nah ini bicaranya dampak-dampak apa saja nih selain stressing di masyarakat yang menurut pemantauan dinas kesehatan ini? Sebenarnya dampak itu ada yang positif ada yang negatif. Dampak dari COVID-19 ini. Yang kalau yang negatif ya tahu sendiri lah, itu kan masalah ekonomi, ya, masalah banyak yang tidak bisa beraktivitas dan lain, ya kan? PHK di mana-mana, kemudian juga mau sepi. Jadi secara ekonomi memang kita betul-betul terhantam dan kondisi pandemi. Bahkan konser-konser pun tidak boleh ada, ya, otomatis pendapatan itu semua pasti tempat hiburan pun tutup. Itu secara ekonomi. Kemudian pendidikan juga sama, jelas kan, anak-anak bahkan tidak bisa offline ya. Hampir 2 tahun atau online terus gitu kan. Bila sekarang sudah pelan-pelan sudah bisa offline kembali. Itu dampak, tapi ada juga dampak sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ketertiban masyarakat, contoh, ya kan, yang sebelumnya mungkin tidak terlalu aware dengan penyakit, sekarang sudah peduli, gitu kan, sakit sedikit. Obat. Iya. Cepat memeriksakan diri gitu ya. Itu kalau misalnya batuk dan COVID, gitu kan. Jadi itu tidak pengalaman kemana ke penyakit yang lain. Misalnya, kita ngomong TBC nih yang mirip-mirip dengan COVID-19 kan, ada batuk apa segala macam. Batuk lama ya. Nah, COVID. Nah, bisa mereka. Padahal memang penyakit kronis lainnya ya. Nah, jadi dampak-dampak seperti itu yang kita lihat ternyata COVID ini bisa memberikan pengetahuan secara tidak langsung pada masyarakat, membuat new normal ya. Normal. Yang sekarang masker, sekarang kalau misalnya mau keluar masuk kadang-kadang jadi kewajiban ya. Dulu mana ada yang mau, ya kan, malah itu jadi hambatan gitu. Karena sekarang jadi itu tidak bisa sahabat juga memandang bahwa itu dampak COVID itu memberikan dampak negatif. Tapi memang positif itu tetap ada. Memang kalau bagi sebagian orang bahwa faktor dampak negatif tetap tinggi. Itu kalau kami dari kesehatan melihat bahwa tetap ada dampak yang secara tidak itu berapa berimplikasi di masyarakat. Iya. Nah ini udah luar biasa sekali ya. Tadi udah kita lihat apa yang dilakukan jajaran dinas kesehatan beserta lintas sektoran yang lain itu sudah fokusnya sudah jelas ya, jelas. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam perjalanan progres yang bagus itu selalu ada kendala dan hambatan-hambatan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini apa saja yang teman-teman jajaran kesehatan ini alami
kesulitan apa saja, kendalanya apa saja, mungkin biar kita juga bisa tahu nih seperti apa nih. Yang jelas ya pada waktu kondisi awal ya, karena kita memang di awal itulah titik beratnya kita itu untuk tentang COVID ini itu di awal-awal itu kita masih belum tahu nih COVID-nya seperti apa, gitu kan? COVID ini penularan seperti apa, cara penanganannya gimana, itu dari yang tahu, gitu kan? Polanya belum jelas. Belum jelas. Terus ini kira-kira orang-orang ini mau diapakan nih? Masyarakat ini mau disuruh berhenti aktivitas kah? Diliburkan kah? Bagaimana itu sempat jadi artinya sempat ada kebingungan di awal kan? Nah, terus gue lagi nunggu sama anggarannya. Pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa COVID sebagai pandemi. Jadi otomatis pemerintah seluruh pemerintah daerah di Indonesia tuh harus menyiapkan anggaran khusus untuk penanganannya, gitu kan? Maka otomatis sudah kemarin juga sempat masyarakat juga menjadi pertimbangan yang akhirnya pelan-pelan, karena ya saya bilang juga bahwa untuk penegakan diagnosis pun kita masih belum ada di Kalimantan ya, karena itu belum ada, satu pun belum ada. Kita belum punya mesin PCR apa segala macam, dan ini itu adalah kendala kita, gitu kan? Makanya untuk betul-betul mencari formula yang pas untuk penanganan COVID itu masih butuh waktu lama. Yang lumayan cepat tanggap untuk mengurangi resiko penularan secara masif. Kenapa? Karena kita waktu itu adalah satu-satunya daerah yang punya pusat karantina. Iya. Kalau kita buka pusat karantina di Babakas itu bulan April 2020, tanggal 23 April tahun 2020 itu kita buka pusat karantina di Babakas, sedangkan yang lain-lain itu masih belum punya kepikiran. Iya. Bahkan sebenarnya yang awal kita membuat rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat yang awalnya kita fokuskan itu ke rumah sakit klinis, ya, tapi ternyata saya lihat lebih baik kita cari tempat lain, kita tempat yang mungkin kita khususkan untuk yang kondisi-kondisi yang begitu berat. Ini kita buat, ternyata ya signifikan karena yang sudah ada bergejala, makanya Samarinda waktu itu kita bisa membendung terjadinya penularan secara lokal itu bahkan sampai kita baru diumumkan di announcement kita tuh terjadi penularan lokal itu sekitar bulan Juni 2020. Setelah sekian panjang ya, udah dari Maret, April, Mei, Juni, nah itu baru ada penularan secara lokal. Sedangkan yang lain sudah ada penularan lokal. Kota Kartanegara begitu masuk awal langsung jadi penularan lokal. Balik papan lagi itu kan. Sama ini alhamdulillah kita bisa membendung tuh. Pas tahun dari pas bulan Juni itu akan diumumkan, dan apa? Tidak masalah juga gitu kan. Dan pelan-pelan kita sudah mulai paham nih, ya sudah mulai paham bahwa ternyata COVID itu seperti ini ya. Iya. Formulanya udah jelas kan, seperti ini ya. Wah, apa lama sih dia harus sekali apa segala macam. Dan bahkan provinsi pun jago begitu. Wah, luar biasa nih Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini perlu diaprus ya. Luar biasa. Contohnya ya, karena yang sekarang terakhir berjalan kan provinsi kan buka isoter. Sampai sekarang udah ada di aja ya. Mereka tuh mau buka juga yang sama, tapi waktu itu masih di seberang, di Bandiklat kalau nggak salah. Ya, mereka datang ke tempat kita untuk belajar studi dulu ya. Ya, studi generasi gini ya sudah ya dulu waktu itu kami kasih tahu di seperti ini. Oh ya sudah, karena kita buka. Nah yang kita pikir provinsi bukan untuk apa sih gitu ya? Untuk siapa gitu? Atau sama itu tapi provinsi kan provinsi. Atau mungkin mau ditularkan lagi di daerah-daerah lain di Kalimantan. Ya akhirnya banyak ikut ya. Jadi yang Balikpapan buka juga isoter di asrama haji, ya kan? Nah, lalu juga buka di bekas rumah sakitnya dulu, ya, verify dulu. Nah, akhirnya terus Tegalang juga buka di stadion haji dulu. Nah, akhirnya ya sudah. Alhamdulillah semuanya membuat pola seperti itu, dan yang banyak efeknya. Iya. Karena masyarakat juga kadang, aduh, ini di rumah nggak bisa ini, boleh kita terima. Ada tempatnya gitu. Ada tempatnya. Karena kemarin itu lumayan, kita bisa nampung sekitar 50 sampai 70 orang pasien. Kendala. Jadi memang hal-hal seperti itu pasti ada ya. Penanganan itu pasti ada kendala-kendala, tapi perlahan dengan berjalannya waktu dan kita melihat perubahan-perubahan yang fluktuatif yang pasti diubah, akhirnya kita paham seperti ini maksudnya biasa ya. Ya sekarang kan iya udah ya nggak aja nggak ada masalah sekarang ini gitu masalah ini. Ya.
Oke, nah tadi kita sudah bicara latar belakang, situasi awal dan kini, kemudian kita juga bicara layanan. Ya. Nah itu otomatis dari semua permasalahan itu kan kita masyarakat perlu nggak untuk tetap divaksin? Vaksin. Nah kalau perlu divaksin, mungkin bisa dokter bantu jelaskan Ya. apa itu vaksin. Kemudian manfaatnya apa, siapa saja yang boleh sebagai pemanfaat si vaksin ini, dan di mana bisa mendapatkan vaksin ini. Ya, jadi memang vaksin ini ada apa? Oh pasti ini kita ngomong masalah vaksin pasti pada ini kalau bahasa kita sekarang ini oh bisa sih penyakit baru muncul sudah langsung timbul vaksinnya. Jangan-jangan ini bisnis gitu ya. Kalau dulu itu baru sampai mana? Mungkin itu adalah perbedaan teknologi dulu sama sekarang. Kalau dulu itu kan kita merekomendasikan satu jenis vaksin itu aja perlu waktu 20 tahun. Iya. Kalau teknologi dari sekarang. Contoh yang paling nyata aja kita pembuatan satu obat misalnya kan paracetamol kita minum sekarang itu kan dari fakta studi kan acetaminophen itu sudah ditemukan dan digunakan sejak 100 tahun yang lalu. Iya. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, kalau itu juga butuh waktu. Nah, sedangkan kalau sekarang ini dia membuka apa DNA apa segala macam itu sudah ada teknologinya. Makanya waktunya memang kesannya dikejar-kejar betul, karena untuk supaya pandemi ini bisa segera terlihat immunity itu juga ya. Makanya akhirnya dibuat ada vaksin. Nah, terus tanya vaksin itu apa? Gitu kan apa vaksin itu dibuatnya dari apa segala macam. Jadi sebenarnya memang rekomendasi vaksin itu macam-macam ya, tergantung dari perusahaan-perusahaan yang membuatnya. Iya. Nah, jadi ada yang dibuat dari strain virus yang lain, gitu kan. Ada juga dibuat menyerupai si virus yang ada sekarang ini. Nah, jadi memang berbeda-beda tergantung tekniknya, gitu kan. Tapi semua aman ya, semua varian itu aman ya, dan itu berguna juga untuk imunitas si masyarakat ya. Karena kan gini, Bapak sebelum vaksin itu, tidak cuma vaksin ya, obat, kemudian alat-alat kesehatan lainnya itu sebelum dikeluarkan ke masyarakat, sebelum digunakan itu kita ada uji trial. Iya. Ya kan, uji trial. Jadi bukan sembarang browsing gitu ya, tapi ada trial dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun seandainya misalnya terjadi reaksi seperti itu, ya pasti ada. Kan contohnya kita minum obat paracetamol yang umum semuanya tahu aja itu kan tuh pasti ada aja yang alergi. Nah, karena biasanya di setiap kemasan obat-obatan tuh biasanya ada caution dan ini ya perhatiannya segala macam gitu ya. Jadi memang pasti ada. Kemudian kalau misalnya kita bicara manfaatnya vaksin, nah ini pro dan kontra juga. Ada yang bilang sudah divaksin tetap aja kena, gitu kan? Iya. Tetap pernah ya, katanya dan soalnya vaksinnya. Nah, ini gimana nih pembenarannya nih dok? Ya jadi sampai saat ini memang vaksin itu dia bukan obat ya. Dia bukan obat. Makanya vaksin itu bukan masuk ke dalam struktur pengobatan. Iya. Tidak pernah. Tapi dia masuk ke dalam struktur pencegahan. Iya. Penangkal gitu ya. Pencegahan. Jadi cegah kan namanya cegah, tapi kita bisa kenal. Kita tetap aja bisa kenal. Dalam artian begini. Virus kalau COVID-19 ini kan dia sifatnya sama-sama seperti model HIV juga sebenarnya. Dia melakukan reduksi daya tahan tubuh sebenarnya kan. Reduksi daya tahan tubuh. Nah makanya pada saat daya tahan tubuh kita tuh lagi lagi bagus-bagusnya, itu biar ada orang lagi kena COVID segala macam itu butuh kita kenal. Iya kan. Nah, jadi apalagi di plus ditambah dengan vaksin, otomatis daya tahan tubuh itu semakin bagus gitu kan. Nah, pada saat dia lagi pada saat dia tahu mungkin dia bisa kena, tapi di dalam tubuhnya itu setelah dia disuntik vaksin, tubuhnya itu sudah mengenal. Iya. Oh ini harus ini mirip-mirip dengan kita nih kan. Buat kamu sudah begitu, mungkin sudah tahu nih, sudah biasa nih. Jadi yang sebelumnya perbandingannya gini, yang sebelumnya tidak divaksin itu dia akan 100% mengeluarkan gejala ya COVID dan seperti biasa, sesak nafas berat, apa segala macam. Tapi dengan divaksin ini itu kan hanya 20-30% aja, jauh reduksi. Jadi tingkat keparahannya rendah, jauh sekali gitu kan. Nah, makanya
kalau misalnya kita bilang kan banyak tuh bilang terkena, tapi kita nggak melihat resikonya. Bukti nyatanya lagi apa? Hospitalize atau banyaknya masyarakat yang dirawat di rumah sakit itu jauh menurun. Iya. Itu kita lihat di kasus beberapa bahkan kasus Omicron. Dan data-datanya ada di dinas kesehatannya. Ada. Nah, jadi kalau pengen tahu, ya langsung Silakan bisa kita lihat. Dan itu pembuktian bahwa ternyata vaksin ini sangat efektif Sangat untuk efektif. Penangkal ya. Iya, penangkal. Tetap kena, tapi nggak parah. Ya, ada juga yang betul-betul nggak kena. Memang kondisi itu memang beda-beda gitu. Ada yang OTG, Ya. ada yang bergejala tapi ringan. Betul. Ya. Terus ada yang nanya lagi loh, tapi kemarin waktu pas zaman Omicron masuk itu Januari, itu isoter di sempatnya kan Ya, sebab lonjakan gitu ya. Ya wajar aja, karena kasus-kasus ringan itu memang tempatnya di isoter. Nah, sekarang coba di isoter, tapi ada nggak nanya di rumah sakit? Rumah Iya. sakit itu nggak ada. Iya, iya. Nggak ada, sedikit sekali. Bahkan AWS itu yang sebelumnya zaman waktu itu dia Yang bahkan sampai ada yang di lorong-lorong ya. itu waktu pas kondisi Ya, kalau nggak salah ya, waktu itu sampai nggak ada kebagian tempat tidur ya. sampai UGD itu ngantri, kan mau masuk loh, bukan di tangan tapi Dan masuk. sekarang kondisinya tidak seperti itu. jauh Jauh ya, sudah kalau AWS sampai ada waktu kondisi Januari Februari itu waktu masuk katanya Omicron itu AWS itu yang dia sampai tidak nambah konsentrasi. Itu pakai yang ada itu, ya kan? Itu berarti salah satu karena kondisi yang tidak memungkinkan ya. Jadi itu menjadi salah satu parameter bahwa ternyata semakin jumlahnya banyak itu vaksinnya tidak bisa kita tangani. Iya. Nah, oke. Nah, ini tadi belum dijelaskan ya. Siapa saja nih yang pemanfaat vaksinnya? Mungkin kalau jenisnya ini untuk kategori apa silakan. Ya, jadi memang vaksin sekarang ini yang sudah ada ini itu sudah bisa kita gunakan sampai usia 6 tahun. 6 tahun. Maksimal. Dari paling kecil 6 tahun. Ya, paling kecil terus sampai usia usia sudah bisa digunakan. Iya. Jadi dari 6 ke atas ya. Yang ke atas bahkan yang punya faktor resiko pun sudah bisa. Nah itu apakah ada prosedural khusus untuk yang punya gejala-gejala? Tetap. Jadi bisa ini kita ngomong penyakit berat ya. Ya jantung, misalnya dia punya diabetes mellitus apa ya memang ada parameter-parameter yang perlu kita perhatikan juga, kondisi-kondisi tertentu. Tapi tetap bisa dipakai, tetap bisa divaksin. Bisa dengan cara-cara ya. Bahkan salah satu kelompok resiko yang pertama kita vaksin itu malah dua kan? Iya. Lansia sama komorbid. Ya. Atau yang punya penyakit bawaannya. Iya, malah itu yang pertama kali. Yang kita yang udah punya ini malah belum waktu itu. Awal pertama kali Januari 2021 kita kita mengadakan vaksinasi. Untuk manula dulu ya, kalau nggak salah ya. Lansia dulu, kemudian ya komorbid. Lalu nanti masa kemana masyarakat kamu ke anak-anak. Jadi kan menandakan bahwa sebenarnya itu aman-aman saja. Nah, untuk mendapatkan vaksin ini, di mana ketersediaan vaksin ini, Dok? Untuk Kota Samarinda, vaksin sudah sebar di mana-mana ya. Jadi selain fasilitas kesehatan yang memang di bawah dinas kesehatan, puskesmas ya, itu kan di klinik-klinik swasta pun itu bisa ditemui karena memang dari dinas kesehatan itu kita mensuplai ke semua fasilitas kesehatan karena gini, kita ini sifatnya vaksin ini kan gotong royong. Jadi memang semuanya kita harapkan itu bisa membantu. Jadi tidak cuma karena waktu puskesmas jujur target kita itu sekitar 100.000 yang harus dipastikan. Kita kan harus herd immunity sekitar 680.000 sampai ke makanya kalau hanya menggunakan puskesmas sudah ada. Tapi sekarang ini hampir di semua klinik swasta itu kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, saya ini mewakili masyarakat umum ya, Dok ya. Nah, kalau bicara puskesmas itu kan sudah settingan pemerintah, otomatis layanannya gratis, gitu ya. Nah, kalau misalnya layanan vaksin yang dikelola oleh klinik swasta ini seperti apa? Apakah berbayar atau gratis? Tetap gratis. Tetap gratis ya. Kita support tetap gratis. Tetap gratis ya. Gratis karena memang kita mensuplai itu bukan selain bukan cuma vaksin saja, tapi juga kita supply juga untuk DHP. Oh gitu. Jadi, nah ini informasi penting juga nih buat masyarakat bahwa ternyata
Tapi perlu untuk ditanyakan sejak lebih awal ya, bahwa ini berbayar atau tidak. Jangan sampai nanti kita melakukan vaksinasi tiba-tiba ada tagihan tadi kan nggak lucu banget ya. Kita tidak ada, kecuali memang ada beberapa ada memang program pemerintah yang khusus untuk membayar tuh ada. Nah, makanya perlu menanyakan lebih awal ya. Tapi memang itu kita khususkan untuk beberapa tempat, tidak semuanya. Tapi rata-rata yang artinya semua sebagian besar yang kita memang berikan itu memang gratis. Iya. Kita berikan semuanya gratis dan bisa dijangkau oleh sapi. Ya, jadi buat teman masyarakat di luar sana yang mau melakukan vaksin, lebih bagus mencari informasi dulu ya, gimana layanan yang menyediakan vaksinasi gratis gitu ya. Itu luar biasa loh infonya dokter. Dan buat muda ini sangat bermanfaat tentunya buat masyarakat. Nah, kemudian kita sudah memasuki sesi interaktif. Nah, di sini saya sudah ada yang bertanya. Ini dari Suci Samarinda. Pertanyaannya, ibu saya punya komorbid diabetes ya. Apakah saat ini sudah boleh ikut vaksin COVID-19? Padahal baru disebutkan tadi ya. Silakan dok dijelaskan lagi mungkin karena tadi mungkin tertinggal di mana. Jadi tidak ada masalah ya untuk penyakit komorbid dan berat, bahkan sampai yang pasang ring jantung pun tidak ada masalah sekarang ini. Kan dulu memang sempat ada waktu awal-awal memang ada batasan-batasan. Jadi misalnya kayak terkena diabetes itu satu darah itu dia standarisasi memang harus di bawah, misalnya di bawah 300, di bawah 200, semua seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini itu tidak masalah. Bahkan sekarang kita tidak lagi harus kamu sekarang dulu cek dulu gula darahnya. Ada sempat begitu. Dulu kita periksa dulu gula darahnya, kalau gula darah suaminya lebih dari 200 udah dulu ya. Sekarang boleh. Ya. Dan dianjurkan juga buat si klien atau pasien ini jujur ya dengan penyakit bawaannya ya. Karena gini, karena memang walaupun semua sudah boleh, ya, semua sudah boleh, tapi tetap ada yang harus ada batasan. Contoh yang sampai saat ini masih perlu pengawasan seperti yang terkena penyakit lupus, ya, yang sistem pelayanan pada daya tahan tubuh, segala macam itu perlu kita waspadai, ya kan? Kayak saya bilang tadi, rekombinan virus ini kan dia juga sifatnya juga dari virus yang sama, apa mungkin dia dari virus yang berbeda tapi dikondisikan bersama seperti COVID. Nah, kita tidak tahu bagaimana nanti interaksinya dengan kondisi-kondisi tertentu tadi. Karena kalau sifatnya yang dia tahan tubuh ini jangan sampai dia malah jadi penjaga makan tuan. Iya. Ya, dalam selimut. Iya. Kita vaksin itu supaya bisa timbul jadi kekebalan dalam tubuh, malah menyerang kita. Jadi bumerang buat kita sendiri. Makanya itu sangat penting ya. Pasti sekali. Makanya screening awal tetap walaupun kita nggak bisa dari lain. Oke, kita satu lagi pertanyaan boleh ya? Nah, ini dari Diki di Samudra Seberang. Bagaimana untuk meningkatkan imunitas agar mengurangi dampak terpapar COVID-19? Oke, memang ini sebenarnya agak benar susah. Pasti nggak stres ya dok ya? Stres utama ya. Stres itu depresi itu bisa menurunkan stres. Makanya yang jelas kan yang paling sering kita lakukan itu pasti aktivitas itu harus dikurangi. Iya. Aktivitas di luar ruangan, kemudian terkena sinar matahari, kemudian makan makanan yang cukup, makan cukup tanpa sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling simpel itu yang makan tinggi protein. Iya. Jadi kan bisa disenggangkan daya tahan tubuh seperti makan ikan, makan telur, tahu tempe itu kan tinggi sekali gitu kan. Makanya pada waktu awal-awal kita pasien COVID itu memang kita kasih diet tinggi protein. Kemudian aktivitas tubuh juga sangat berpengaruh ya. Pengaruh. Nah ini kita olahraga tetap, gitu kan. Olahraga makan, ya, makan teratur dan yang paling penting buahnya begadang. Iya. Apa lagi? Apalagi kalau sudah mabar kan lupa ya. Kita ingat bahwa begadang itu pengaruhnya ke daya tahan tubuh tinggi. Nah kita sering begadang, otomatis daya tahan tubuh pasti akan turun. Oke. Nah itu jadi buat teman-teman sudah difasilitasi langsung sama dokter Budi ya tadi jawabannya. Tapi nanti kalau misalnya mau informasi lebih lanjut lagi bisa ke
Nomor dokter Budi berapa? Oh, saya 018 08 11 58 14 14 131. Ya, langsung saja menghubungi ke Dokter Budi langsung 0811 58 44 131. Nanti akan langsung ketemu Dokter Budi. Dan kita juga punya layanan informasi di kami itu ada untuk Facebooknya langsung saja di media PKBI Kaltim. Kemudian untuk Instagramnya kita punya @PKBI Kaltim. Kemudian kita juga punya layanan hotline dokter. Jadi di sini langsung saja ke 0821 5980 9778. Itu nanti langsung ditangani sama perawat kita dan ada dokter juga, ada psikolog juga di situ. Kemudian bisa langsung ke 0823 3954 3772 dan ini untuk informasi rujukannya. Kemudian kita juga punya link YouTube nih. Nah, kanal YouTube-nya ada media PKBI Kaltim New. Nah, kemudian itu tadi untuk informasi. Kemudian kita lanjut lagi ke materi kita hari ini. Apa yang paling penting dilakukan saat ini bagi masyarakat dok dengan kondisi seperti ini? Kita tahu kan pemerintah sudah membebaskan masker apa segala, tapi masker harus gimana nih? Ya. Jadi sebenarnya diksi bebas masker itu juga masih terbatas ya. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa terbatas dalam artian Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita berada luasnya tapi di daerah terbuka. Ya kenapa kok di daerah terbuka? Memang daerah terbuka secara memang seperti penularan itu ada. Tetap ada. Nah, ini ya kan tetap ada gitu kan, tetap ada. Karena makanya sebenarnya walaupun kita diizinkan, tapi dalam kondisi kita masih dalam pandemi, memang sebaiknya kita tetap menggunakan masker. Ya. Karena sekarang juga masker ini pun sebenarnya juga menjadi sesuatu kebutuhan, gitu kan. Ya. Kita kan belum nggak tahu apakah kita mungkin ada yang TBC atau ada yang kena influenza atau gimana, ada yang kena ya common cold kira-kira seperti biasa, dan itu lumayan membantu tidak terjadi penularan secara akhir, gitu kan. Jadi tetap yang harus dilakukan sekarang ya menggunakan penggunaan masker itu tetap harus digunakan secara baik, kemudian tetap menjaga daya tahan tubuh, ya, dan juga untuk masalah informasi kesehatan itu bisa diterima dengan baik. Karena sekarang ini orang-orang itu mencari informasi kesehatan itu dipotong setengah-setengah. Informasi itu ini belum selesai bacanya. Jadi baik kalau kita dapat informasi kita selesaikan dulu, kita lihat ini betul ada kan. Kadang-kadang kalau kita hanya lihat setengah-setengah, akibatnya informasi terima juga setengah-setengah. Jadi tetap ya kondisi kita sekarang ini masih masuk new normal dan kalau masih di masa pandemi sampai saat ini kita masih pandemi. Kita belum masuk wilayah endemi, walaupun mungkin dalam beberapa waktu ke depan tuh insya Allah pelan-pelan juga akan menjadi endemis. Endemis seperti apa? Ya, yang paling gampang kita ngomong DBD itu endemis. Iya, sudah ada itu endemis. Turun ya. Walaupun itu tapi endemis itu dia kan hidup bersama kita. Selalu ada tapi tidak parah gitu. Iya, jadi ya udah sudah seperti dia seperti DBD itu kan kerja sama lidah, ini endemis DBD. Ya. Kasusnya selalu ada aja kasusnya gitu kan, dan yang kan seperti itu lama-lama kita kenapa kita nggak seperti itu. Cuman untuk mekanismenya memang sampai saat ini masih belum ditetapkan. Kalau bersandar kita nanti endemis, nanti bagaimana nih kita interaksi sama orang lain seperti apa, ya kan? Kemudian kalau terjadi kasus seperti apa itu masih belum. Jadi ya untuk kalau menurut hemat saya ya tetap saja menjaga yang sudah ada sampai saat ini, jangan sampai dihilang-hilangkan atau dilakukan. Oke, ya, tadi udah panjang lebar nih dijelasinnya. Nah, ini sekedar informasi saja dokter bahwa PKBI daerah Kalimantan Timur itu punya proyek atau program yang namanya Pulih Bersama. Nah, itu mungkin nanti kita akan bicara bagaimana menyondingkan kegiatan Pulih Bersama dengan Dinas Kesehatan. Nah, ini Pulih Bersama ini tentunya tentang isu-isu penanganan COVID-19. Pre dan paskanya seperti apa nanti langsung saja nanti ada di layanan hotline yang tadi saya sebutkan di 0821 5980 9778. Nanti akan ada kontak yang bisa dihubungi untuk
pemenuhan informasinya, kemudian kalau perlu self care-nya harus seperti apa, mau ketemu dokter bisa langsung difasilitasi oleh dokter, mau bicara dampak psikologis yang terjadi ada psikolognya di situ. Nah, itu saat ini ada juga kita punya klinik Kriya Kencana PKBI Kalimantan Timur di Jalan Lejen Suprapto nomor 1 Samarinda. Nah, itu sekedar informasi saja dok. Ternyata kita sudah melakukan kemudian tanpa terasa nih dok, ini sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Untuk itu sebelum kita mengakhiri ini, saya perlu closing statement dari Dr. Budi dulu deh. Oke. Jadi teman-teman ya, bahwa kita tadi ngomong COVID ya, COVID-19 gitu ya. Jadi intinya bahwa COVID-19 sampai saat ini masih ada. Ya, ini perlu jadi karena bahwa COVID-19 itu masih ada dan kita dalam kondisi pandemi. Jadi harapan kita tetap menjaga prokes kita dengan sesuai dengan standar yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ya, jaga kesehatan ya, daya tahan tubuh dan memperkuat pengetahuan kita terhadap kesehatan. Jadi memang pengetahuan tentang kesehatan itu sebenarnya penting sekali ya. Bukan cuma masalah COVID saja, tapi yang lain-lain ya, kesehatan reproduksi, kemudian jaga penyakit yang menular, seksual atau segala macam itu perlu kita ketahui. Jadi memang untuk pengetahuan kesehatan ini itu bisa kita akses ini karena sekarang informasi itu di mana aja ya. Ya YouTube ada, ya kan di podcast ada. Jadi itu perlu kita tingkatkan. Jadi kita harapkan juga ya COVID ini dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi kita ya, itu bisa dihilangkan ya, dibuka dulu dan kita ya betul-betul dalam kondisi ini podcastnya bisa betul-betul dihilangkan. Walaupun aktivitas sekarang sudah lumayan bisa beraktivitas seperti biasa, tapi ya dalam kondisi pandemi pasti masih was-was ya. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat ini kita betul-betul akan masuk ke dalam kondisi endemis. Itu Pak. Oke, terima kasih sekali lagi dokter sudah bergabung bersama kami dan memberi informasi yang luar biasa. Ya, tanpa terasa ini sudah akan diakhiri. Tapi sebelum itu saya ingin sekali lagi menyapa masyarakat di luar sana untuk kalau perlu informasi terkait COVID-19 dan permasalahan lainnya langsung saja ke live Facebook ada media PKBI Kaltim. Untuk Instagramnya ada @pkbikaltim. Kalau butuh layanan konsultasi atau keluhan-keluhan seperti apa langsung saja ke 082159809778. Nanti ada perawat, ada dokter dan psikolog di sana. Kemudian ada layanan umum juga untuk perujukan awal itu ada 082339543772. Dan kita punya kanal YouTube. Jadi hari ini nanti bisa disaksikan nih dok di kanal YouTube media PKBI Kaltim New. Dan jangan lupa buat teman-teman PKBI di luar sana follow dan like serta subscribe-nya yang banyak. Nah, akhir kata saya hanya bisa menyampaikan COVID itu masih ada, tetap waspada dan selalu mencari informasi yang benar dan tetap jaga kesehatan untuk keamanan kita bersama. Salam sehat selalu. Saya Andi Chandra mohon diri, sampai berjumpa di lain kesempatan.